warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Ruslani, absen 10 dari kelas 10 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa keterkaitan mengenai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1222 sampai dengan 1292 yang didirikan oleh Sri Ranggarajasa atau biasa disebut dengan Ken Arok. Sejarah ini terkait dengan sosok Ken Arok yang sekaligus merupakan pendiri Wangsa Rajasa. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Karir politiknya dimulai dengan melawan kekuasaan majikannya, yaitu Bupati Tumapel yang bernama Tunggul Ametung, sekaligus memperistri janda Tunggul Ametung, Ken Dedes. Sikapnya yang keras terhadap Raja Kertajaya menyebabkan terjadinya peperangan dengan Kerajaan Kediri pada 1222. Dalam pertempuran di Gantar, Ken Arok berhasil merebut kekuasaan sekaligus menobatkan diri sebagai raja pertama Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Kekuasaan Raja Ken Arok berakhir pada 1227 setelah ia meninggal oleh Anusapati, anak Ken Dedes dari perkawinan dengan Tunggul Ametung. Peristiwa ini dilakukan oleh seorang pembantu setia Anusapati. Pada usia 7 tahun, Anusapati tampil sebagai Raja Singasari sampai tahun 1248. Kematian Ken Arok oleh anak tirinya menimbulkan dendam kepada anak Ken Arok dari perkawinan dengan Ken Umang, bernama Panji Tohjaya. Pada 1248, Anusapati meninggal oleh Tohjaya, kemudian menjadi Raja Singasari. Berdasarkan cerita yang termuat dalam Kakawi Negara Kertagama, Tohjaya hanya memerintah Singasari selama beberapa bulan sebelum dia pun meninggal oleh Ranggawuni, anak dari Anusapati. Peristiwa ini berakibat pada pengangkatan Ranggawuni sebagai Raja baru Singasari dengan gelar Wisnuwardana. Dalam menjalankan pemerintahannya, Wisnuwardana dibantu saudara sepupunya yang bernama Mahesa Cempaka yang diberi kedudukan sebagai Natu Angbahya dengan gelar Narasingamurti atau raja yang berkuasa atas daerah tertentu. Menurut kakawin tersebut, kedua orang tersebut memerintah sebagai raja bersama yang melambangkan kekuasaan Dewa Wisnu dan Indra. Untuk menghindari dari intrik-intrik politik dan pembunuhan terhadap keluarga raja, Wisnuwardana mengangkat anaknya Kertanegara sebagai Raja Muda Singasari pada 1254. Perkembangan kehidupan politik Kerajaan Singasari dapat dikatakan cepat, terutama pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan politik di dalam maupun luar negeri pada masa tersebut. Politik dalam negeri yang dilakukan yaitu mengganti pejabat, pembantu, serta memperkuat angkatan perang, dan sedangkan politik luar negeri yaitu melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu. Kemudian, kehidupan masyarakat ekonomi Kerajaan Singasari cukup maju. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat strategis yaitu di lembah Sungai Brantas. Alhasil, tanah Kerajaan Singasari sangat subur sehingga sebagian besar masyarakat menjadi petani. Selain itu, Sungai Brantas juga menjadi lalu lintas perdagangan yang membuat masyarakat juga bekerja sebagai pedagang. Walau demikian, kondisi ekonomi sempat mengalami naik turun sesuai pemimpin yang berkuasa. Perkembangan Kerajaan Singasari juga terjadi dalam kehidupan budaya masyarakatnya. Kondisi budaya Kerajaan Singasari cukup maju dengan adanya peninggalan prasasti sebagai bukti kejayaan Kerajaan Singasari. Terdapat banyak produk kebudayaan yang ditinggalkan, mulai dari patung seperti Arca Amoghapasa, kemudian candi-candi seperti Candi Jawi, Candi Kidal, Candi Jago, dan juga beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Prasasti Maribong, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mulamalurung. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang memerintah antara 1272 sampai dengan 1292. Kertanegara sendiri bergelar Maharaja Sri Kertanegara yang merupakan Raja Singasari terbesar. Kertanegara sendiri dikenal sebagai Raja Singasari yang bisa menguasai segala bidang, baik bidang ekonomi, politik, keagamaan. Dengan kepiawaiannya sebagai pemimpin, ia menjadikan Singasari sebagai kerajaan besar. Dia memiliki gagasan perluasan Cakrawala Mandala ke luar Pulau Jawa, yang meliputi daerah seluruh Dwi Pantara atau Nusantara.
Salah satu upaya politik luar negeri yang ditempuh Raja Kertanegara adalah melaksanakan ekspedisi Melayu. Kerajaan Singasari dibangun sebagai tempat penulisan Kertanegara sebagai raja terakhir di Singasari. Dalam sejarahnya, kerajaan yang satu ini memiliki kekuatan militer kuat yang mampu mengirim angkatannya ke luar Jawa. Kerajaan Singasari dibangun sebagai tempat penulisan Kertanegara sebagai raja terakhir di Singasari. Dalam sejarahnya, kerajaan yang satu ini memiliki kekuatan militer yang kuat yang mampu mengirim angkatannya ke luar Jawa. Runtuhnya Singasari terjadi akibat adanya serangan dari Bupati Gelanggang yang bernama Jayakatwang dan merupakan sepupu ipar dan besan dari Kertanegara. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya kerajaan Singasari, Jayakatwang pun menjadi raja dan membangun ibu kota Kediri. Runtuhnya kerajaan Singasari juga menandai berakhirnya masa Hindu-Buddha di Jawa Timur dan membuka jalan bagi munculnya kerajaan Majapahit. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai keterkaitan kerajaan Singasari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.